Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang pembelahan sel. Sebelum kita membahas ke materi, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pembelahan sel dan apa tujuan dari pembelahan sel ini? Nah, jadi yang dimaksud pembelahan sel yaitu suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Adapun juga tujuan dari pembelahan sel yaitu untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup, mengganti sel-sel yang rusak, serta memperbanyak diri mereka. Nah, pembelahan sel berdasarkan cara pembelahannya terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung ada amitosis, sedangkan secara tidak langsung ada mitosis dan meiosis. Perbedaannya apa sih antara langsung dan tidak langsung? Nah, perbedaan antara secara langsung dan tidak langsung yaitu seperti pembelahan sel secara langsung atau mitosis ini. Proses amitosis tidak melalui tahap-tahap pembelahan. Pembelahan ini terjadi pada organisme yang masih prokariotik. Umumnya, pembelahan dilakukan secara pembelahan biner, sehingga menghasilkan dua organisme baru yang identiknya sama, misalnya seperti amuba. Nah, sedangkan pembelahan secara tidak langsung, pembelahan ini melalui tahapan-tahapan atau fase-fase tertentu dan terjadi pada sel-sel eukariotik baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Pembelahan secara tidak langsung dapat melalui dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Adapun pembeda antara mitosis dan meiosis yaitu seperti misalnya, mitosis terjadi pada semua sel tubuh atau autosom yang sedang memperbanyak diri, sedangkan meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Lalu, mitosis hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel, sedangkan meiosis terdapat dua tahap pembelahan yaitu meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua. Lanjut, mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog, yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis pertama, kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis kedua, baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Lanjut, mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, sedangkan meiosis terjadi pindah saling antara kromosom homolog yang berpasangan. Mitosis sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal. Sedangkan meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Mitosis hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah dua sel baru yang sama. Sedangkan meiosis hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai mitosis, terlebih dahulu kita membahas mengenai siklus sel. Nah, jika kalian perhatikan diagram siklus sel berikut, siklus sel terdapat dua fase, yaitu fase yang pertama ada interfase atau fase persiapan, sedangkan fase yang kedua ada fase mitotik atau fase pembelahan. Nah, fase persiapan ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada G1, S, dan G2. Nah, di G1 ini yaitu pertumbuhan primer. Yang terjadi di G1 yaitu pertama, penambahan massa dan ukuran sel. Yang kedua, pembentukan organel sel. Nah, sedangkan S yaitu fase sintetis, yang terjadi ialah replikasi atau penggandaan sekunder. Sedangkan di fase G2 atau pertumbuhan sekunder, yang terjadi yang pertama ialah pengumpulan energi untuk persiapan pembelahan. Karena waktu pembelahan ini sangat banyak membutuhkan energi. Yang kedua ada penggandaan organel sel. Selanjutnya ada fase pembelahan, di mana di fase pembelahan ini ada 2 tahapan.
Tahapan yang pertama ada mitosis, dan tahapan yang kedua ada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mitosis. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan mitosis dan apa saja tahapan-tahapannya? Nah, jadi mitosis adalah periode pembelahan sel yang berlangsung pada jaringan titik tumbuh atau meristem, seperti pada ujung akar atau pucuk tanaman. Proses mitosis terjadi dalam 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase mitosis tersebut terjadi pada sel tumbuhan maupun hewan. Terdapat perbedaan mendasar antara mitosis pada hewan dan tumbuhan. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan mitosis. Nah, tadi sudah saya jelaskan tahapan-tahapan pembelahan sel secara mitosis itu ada 4 tahap. Yang pertama ada profase, dan juga metafase, ada anafase, dan juga telofase. Nah, bisa kalian lihat di profase pertama ada yang namanya membran inti, membran plasma, sentriol. Sentriol itu kayak benang-benang spindle gitu. Terus ada inti sel dan juga kromatin. Lalu jika kalian lihat pada gambar profase yang kedua, yaitu benang kromatinnya itu mulai memendek dan menebal membentuk kromatid. Nah, jika kalian lihat pada gambar yang prometafasenya, itu kromatidnya mulai berpasangan membentuk kromosom. Nah, tetapi membran nukleus dan nukleolusnya atau inti selnya mulai menghilang. Nah, lalu benang-benang spindle yang tadi sentrol mulai mengatur menyerupai pancaran. Lanjut pada tahap metafase. Nah, di tahap metafase ini, benang-benang spindle-nya terlihat semakin jelas. Kromosomnya juga berada di daerah ekuator sel, yaitu di tengah-tengah garis merah tuh kan ada tuh yang di tengah-tengah garis merah. Nah, lalu pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Maksudnya itu yang garis hitam itu loh, yang antara benang spindle 1 dengan benang spindle 2 itu saling berkaitan. Nah, itu yang dinamakan kinetokor. Lanjut sekarang pada tahap anafase. Nah, pada tahap anafase, benang spindle-nya mulai memendek dan juga kromatidnya menuju kutub yang berlawanan. Kalau tadi kan pada tahap prometafase sama metafasenya dia kayak kromatidnya berpasangan. Nah, pada tahap anafase ini kromatidnya berlawanan dan juga mulai terjadinya sitokinesis. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap telofase, kromatidnya telah sampai di kutub yang berlawanan. Kromatidnya menipis dan mulai memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin tersebut membentuk anak inti dan terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesisnya telah selesai, terbentuklah 2 sel anakan baru. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang meiosis. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan meiosis dan apa saja tahapan-tahapannya? Nah, ini tahapan-tahapan dari pembelahan meiosis. Dia lebih panjang, lebih rumit daripada pembelahan mitosis. Karena pembelahan meiosis ini berlangsung di dalam 2 tahap, yaitu ada meiosis pertama dan meiosis kedua. Pada proses meiosis yang pertama itu terjadi suatu reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Sedangkan pada meiosis kedua itu terjadi proses sama dengan pembelahan mitosis. Nah, jadi proses meiosis yang pertama itu ada tahap profase 1. Tahap profase 1 pada pembelahan meiosis tersebut mempunyai waktu yang lebih lama serta lebih kompleks apabila dibandingkan dengan tahap profase pada pembelahan mitosis. Tahap profase 1 ini tersebut terdiri dari beberapa tahap diantaranya sebagai berikut. Di tahap pertama ada leptonema, yaitu pada tahapan ini akan terlihat benang-benang halus pada bagian inti sel.
Kemudian mulai terbentuklah kromosom. Selanjutnya pada tahapan ini yaitu zigonema. Pada tahapan ini terjadilah pembentukan kembaran kromosom atau geminus, dan juga kromosom homolog yang berpasangan tersebut disebut dengan bivalen. Sedangkan untuk peristiwa berpasangannya antara kromosom homolog tersebut disebut dengan sinapsis. Selanjutnya ada tahap pakinema. Pada tahap ini geminus atau kembaran kromosom tersebut terbentuk dengan secara sempurna. Tahap selanjutnya yaitu ada diplonema. Pada tahapan ini terjadi, kromosom tersebut membelah membujur sehingga tiap-tiap kelompok sinapsis ini terbentuk 4 kromatid, serta letaknya itu saling menjauh. Akan tetapi, pada titik-titik tertentu masih terdapat suatu hubungan yang disebut dengan kiasma. Adanya kiasma itu akan memungkinkan terjadinya pindah silang, dan juga pasangan kromosom homolog ini memisahkan diri. Selanjutnya yaitu tahap diakinesis. Pada tahap ini terjadi beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya suatu perpindahan kiasma yakni bergeser ke ujung kromosom. Kedua, tiap kromatid anggota tetra tersebut semakin pendek, menebal, dan juga bergerak ke arah bidang ekuator sel. Nukleolus serta membran nukleus itu menghilang. Dan yang ketiga, ada mikrotubulus atau benang spindle yang keluar dari sentriol itu semakin memanjang serta juga menempel pada kinetokor. Nah, selanjutnya ada tahapan metafase 1, di mana tahapan yang terjadi pada metafase 1 ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dinding inti serta anak intinya itu menghilang. Kedua, terbentuknya benang-benang spindle. Ketiga, kromosom homolog atau geminus tersebut bergerak ke bidang ekuator dengan sentromernya mengarah ke kutub. Nah, tahap selanjutnya yaitu ada tahap anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog tersebut berpisah kemudian bergerak ke kutub berlawanan itu tanpa pemisahan sentromer. Selanjutnya ada tahap telofase 1. Pada tahapan yang terjadi pada telofase 1 diantaranya yaitu pertama, retikulum endoplasma tersebut membentuk membran inti pada sekitar kelompok kromosom yang sudah sampai di kutub pembelahan. Kedua, membran inti serta anak inti itu kembali terbentuk. Ketiga, pembentukan membran plasma itu untuk memisahkan sel anakan. Keempat, terbentuk 2 sel anakan yang haploid. Nah, selanjutnya pada tahap meiosis yang kedua, di mana pada pembelahan tahap meiosis yang kedua ini berlangsung seperti tahap pembelahan mitosis. Namun, sel-selnya itu sifatnya adalah haploid. Nah, adapun juga tahapan-tahapan meiosis yang kedua ini yaitu sebagai berikut. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kurangnya materi dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.